Berikut adalah 15 soal pilihan ganda yang dirancang untuk formasi pengelola umum operasional berdasarkan kisi-kisi dan prediksi tes tahun 2024. Masing-masing soal dilengkapi dengan jawaban dan penjelasannya. Satu, apa langkah yang harus dilakukan pengelola umum operasional saat terjadi perubahan SOP, Standard Operating Procedure, di lingkungan kerja? A. Mengabaikan perubahan SOP. B. Memberikan informasi kepada pegawai tentang perubahan SOP. C. Melakukan pekerjaan sesuai SOP lama. D. Membiarkan pegawai bekerja tanpa SOP yang jelas. E. Mengganti SOP tanpa konfirmasi pimpinan. Jawaban B. Memberikan informasi kepada pegawai tentang perubahan SOP. Penjelasan, pengelola umum operasional bertanggung jawab untuk memastikan semua pegawai mengetahui dan mengikuti SOP yang baru agar operasional berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 2. Saat menyusun laporan bulanan operasional, pengelola umum operasional harus memperhatikan hal berikut, kecuali A. Menyusun laporan berdasarkan data yang valid. B. Mengabaikan data yang kurang sesuai. C. Menyajikan laporan dalam format yang mudah dibaca. D. Memastikan laporan tepat waktu. E. Melibatkan staf terkait untuk verifikasi. Jawaban B. Mengabaikan data yang kurang sesuai. Penjelasan, data yang tidak sesuai harus diperbaiki sebelum dimasukkan ke dalam laporan. Laporan yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk manajemen operasional. 3. Jika ada peralatan kantor yang rusak dan perlu diganti, apa yang sebaiknya dilakukan pengelola umum operasional? A. Segera membeli peralatan baru tanpa persetujuan. B. Mengabaikan peralatan yang rusak. C. Melakukan inventarisasi dan melaporkan kerusakan ke bagian terkait. D. Menggunakan peralatan rusak hingga benar-benar tidak berfungsi. E. Meminjam peralatan dari kantor lain. Jawaban C. Melakukan inventarisasi dan melaporkan kerusakan ke bagian terkait. Penjelasan, kerusakan harus segera dilaporkan dan dicatat dalam inventaris agar proses penggantian dapat dilakukan sesuai dengan prosedur perusahaan. 4. Dalam merencanakan kegiatan operasional, apa yang harus menjadi pertimbangan utama pengelola umum operasional? A. Memaksimalkan anggaran tanpa memperhatikan efisiensi. B. Mengabaikan kebutuhan operasional jangka panjang. C. Menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan masa depan. D. Mengurangi pengeluaran sebanyak mungkin. E. Mengandalkan insting tanpa data pendukung. Jawaban C. Menggunakan data historis untuk memperkirakan kebutuhan masa depan. Penjelasan, data historis penting dalam menyusun perencanaan operasional agar pengelolaan berjalan efisien dan kebutuhan dapat diprediksi dengan akurat. 5. Jika terjadi konflik antar pegawai mengenai pembagian tugas operasional, apa langkah terbaik yang harus diambil pengelola umum operasional? A. Membiarkan konflik tanpa intervensi. B. Mengambil keputusan sepihak. C. Melakukan mediasi dan mencari solusi bersama. D. Mengganti seluruh pegawai yang terlibat konflik. E. Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak luar. Jawaban C. Melakukan mediasi dan mencari solusi bersama. Penjelasan, sebagai pengelola, penting untuk mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil agar operasional tetap berjalan lancar. 6. Dalam mengelola pengadaan barang kantor, hal apa yang harus diperhatikan pengelola umum operasional? A. Mengabaikan kualitas barang dan fokus pada harga. B. Melakukan pemesanan tanpa melihat anggaran. C. Memastikan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan. D. Memesan barang dalam jumlah besar untuk menghemat waktu. E. Meminta staf lain yang tidak berpengalaman untuk menangani pemesanan. Jawaban C. Memastikan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan. Penjelasan, kualitas barang dan kecocokan dengan kebutuhan kantor harus diprioritaskan agar efisiensi operasional tetap terjaga. 7. Ketika melakukan evaluasi anggaran operasional tahunan, apa yang harus diperhatikan pengelola umum operasional? A. Mengurangi semua biaya secara drastis. B. Mengabaikan pengeluaran kecil. C. Mengevaluasi penggunaan anggaran tahun lalu untuk memperbaiki alokasi di tahun depan. D. Membiarkan pengeluaran yang tidak efektif berlanjut. E. Menyusun anggaran hanya untuk proyek besar. Jawaban C. Mengevaluasi penggunaan anggaran tahun lalu untuk memperbaiki alokasi di tahun depan. Penjelasan,
Evaluasi anggaran sebelumnya penting untuk mengidentifikasi efisiensi dan area di mana pengeluaran bisa dioptimalkan. 8. Jika ada permintaan mendadak untuk mengadakan rapat penting, apa yang sebaiknya dilakukan pengelola umum operasional? A. Membatalkan rapat yang sudah direncanakan sebelumnya. B. Mengadakan rapat tanpa persiapan. C. Segera menyiapkan ruangan, peralatan, dan logistik yang diperlukan. D. Mengabaikan permintaan tersebut. E. Menjadwalkan ulang rapat tanpa konfirmasi dengan pihak terkait. Jawaban, C. Segera menyiapkan ruangan, peralatan, dan logistik yang diperlukan. Penjelasan, dalam situasi mendesak, kesiapan dalam menyiapkan fasilitas rapat sangat penting untuk memastikan acara berjalan lancar. 9. Dalam menangani pengarsipan dokumen, apa yang menjadi prioritas pengelola umum operasional? A. Mengarsipkan dokumen tanpa klasifikasi. B. Membiarkan dokumen menumpuk tanpa pengelolaan. C. Memastikan dokumen diarsipkan secara sistematis dan mudah diakses. D. Menghancurkan dokumen setelah 1 tahun. E. Menyerahkan semua dokumen kepada staf lain tanpa instruksi. Jawaban, C. Memastikan dokumen diarsipkan secara sistematis dan mudah diakses. Penjelasan, pengelolaan arsip yang baik memastikan dokumen penting mudah ditemukan dan aman dari kerusakan. 10. Apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional jika terjadi pelanggaran prosedur di lingkungan kerja? A. Mengabaikan pelanggaran. B. Menindak tegas tanpa memberikan peringatan. C. Melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang dan memastikan koreksi dilakukan. D. Membiarkan staf lain menangani masalah. E. Menunggu sampai ada keluhan dari pihak lain. Jawaban, C. Melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang dan memastikan koreksi dilakukan. Penjelasan, pelanggaran prosedur harus segera dilaporkan dan dikoreksi agar tidak mengganggu operasional perusahaan. 11. Dalam proses rekrutmen, apa peran pengelola umum operasional? A. Mengambil keputusan final tentang penerimaan pegawai. B. Mengabaikan kebutuhan rekrutmen perusahaan. C. Memastikan kebutuhan operasional sesuai dengan profil kandidat yang direkrut. D. Mengatur jadwal wawancara tanpa koordinasi. E. Menentukan gaji kandidat tanpa melihat anggaran. Jawaban, C. Memastikan kebutuhan operasional sesuai dengan profil kandidat yang direkrut. Penjelasan, peran pengelola umum operasional dalam rekrutmen adalah memastikan kandidat yang dipilih sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. 12. Jika terjadi kekurangan staf pada saat kegiatan penting, apa tindakan yang harus dilakukan pengelola umum operasional? A. Membiarkan kekurangan staf tanpa solusi. B. Menunda kegiatan hingga staf mencukupi. C. Mengatur ulang tugas dan memprioritaskan kegiatan inti. D. Menyewa staf baru tanpa proses seleksi. E. Mengabaikan kekurangan staf dan melanjutkan kegiatan dengan seadanya. Jawaban, C. Mengatur ulang tugas dan memprioritaskan kegiatan inti. Penjelasan, pengelola umum operasional harus dapat mengelola kekurangan staf dengan cara mengatur prioritas agar kegiatan tetap berjalan dengan efisien. 13. Dalam penyusunan SOP baru, apa yang harus diperhatikan pengelola umum operasional? A. Menyusun SOP tanpa masukan dari tim terkait. B. Membuat SOP yang sulit diimplementasikan. C. Menyusun SOP berdasarkan praktik terbaik dan masukan dari seluruh tim. D. Mengabaikan SOP lama dan langsung menggantinya. E. Membuat SOP tanpa uji coba. Jawaban, C. Menyusun SOP berdasarkan praktik terbaik dan masukan dari seluruh tim. Penjelasan, SOP yang efektif harus melibatkan masukan dari semua pihak terkait dan didasarkan pada praktik terbaik agar bisa diimplementasikan dengan baik. 14. Saat menangani permintaan dari beberapa departemen, pengelola umum operasional harus A. Mengutamakan satu departemen saja. B. Mengabaikan departemen lain yang membutuhkan. C. Mengkoordinasikan kebutuhan semua departemen dan mengatur prioritas secara adil. D. Menunda semua permintaan hingga waktu memungkinkan. E. Mengabaikan permintaan dari departemen kecil. Jawaban, C. Mengkoordinasikan kebutuhan semua departemen dan mengatur prioritas secara adil. Penjelasan, sebagai pengelola, penting untuk mengkoordinasikan semua permintaan dengan adil tanpa mengabaikan salah satu departemen. 15. Jika ada perubahan besar dalam rencana kerja tahunan, apa yang harus dilakukan pengelola umum operasional? A. Menjalankan rencana lama meskipun sudah tidak relevan. B. Mengabaikan perubahan dan fokus pada rencana lain. C. Menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan dan memastikan tim mengetahui perubahan tersebut. D. Mengganti seluruh tim yang terlibat.
E. Membiarkan perubahan tanpa tindakan lebih lanjut. Jawaban C. Menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan dan memastikan tim mengetahui perubahan tersebut. Penjelasan, ketika terjadi perubahan besar, rencana kerja harus segera disesuaikan dan tim harus diinformasikan agar operasional tetap berjalan dengan baik. Narasi video yang dapat dibuat dengan soal-soal ini bisa menekankan pada pemahaman mengenai tugas sehari-hari pengelola umum operasional, serta pentingnya manajemen yang efektif dalam menangani masalah operasional di tempat kerja.